Jelas nggak suara sekali. aku? Jelas otak kau yang nggak Ya udah, jelas berarti aku sekarang. nggak melek. Kok otakku yang nggak jelas kau bilang? Kau yang Ya karena ada nggak rencana, jelas. karena ada rencana jahat kau. Di kepalamu ada rencana jahat kalau kalah kabur. Alasan sinyal, Balik lagi alasan ke aku. melek. Balik lagi ke aku. Banyak kali ceritamu. Balik lagi ke aku. Memang boleh berbohong kau, Faruk. Dan kalian membenarkan dusta. Kalian membenarkan dusta. Udah gini kan yang baru. Kita nggak usah banyak cakap. Ayo. Nggak usah kau panggil. Kan kita sekarang ayo. Nggak usah banyak Nggak usah. Bisa nggak usah kau panggil aku lembur. Ada neon. Salah semua aku panggil kok tadi Dinda marah. Tulang. Panggil tulang. Atau horas tulang. Sama dia. Iya, Hora senang tulang. Sipho Faruk. Sipho. Dang nang tulang kau. Dang. Ini udah FM. Kalau kau takut untuk PK bilang, udah habis. Nggak usah kita malam martabat di sini, Dinda. Kalau kau takut PK, udah cari lawan lain kau. Bukan takut, tapi kau janji tidak ada kabur. Iya. Das, ini yang kalah. Itu ada pintu Iya. di sampingmu, ada jendela kaca sampingmu. Ada jendela kaca kan? Sampingmu kan? Kau buka jendela kaca itu, kau teriak 3 kali. Aku mau kondo. 3 kali. Deal? Deal? Oke, deal. Tapi kalau kau yang kalah, ya kan? Ya, kau teriak, ya di depan pintu rumahmu, kau bilang, gondrong mau kondo. Gas. Sampai Kau poin bilang berapa? aku Batas mencuri. poin berapa? Batas poin berapa? Minimal 1000, poin gas. berapa? Minimal berapa? 1000. Oke. Ayo. Gas teman-teman. Ingat ya. 1, 2, Ya. 3. Let's go, tetap layar. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ayo, tetep layar teman-teman. Bernyanyi kita ya. Nyanyi kita nih teman-teman ya. Jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri, karena aku sudah tak sudi dan bahkan malu sekali. Terpesona si M denger lagu bah. Iman bukan cuma dogma atau hanya sekedar doktrin saja. Semua harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Jangan kau mute aku, takut. Aku nggak pernah mute siapapun. Jangan samakan dirimu bagai Winnya 42. di sana. Winnya 42 guys. Winnya 42. Fokus. Winnya 42. Kita rubuhkan winnya itu. Bahkan tanpa syariah. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti tersiksa. Karena nanti jika binasa engkau pasti menderita. Loh, mana nih weh?
Kali 5-nya teman-teman, terbangkan kali 5-nya lah. Aduh, udah kayak host PKPK CNS aku nih. Apa kau bilang? Aduh. Semua tetap layar, Apa? guys. Mau kondo penonton kau. Kenapa? Semua tetap layar. Share posting lah. Penontonku ini, Semua tetap. penontonku ini kebanyakan orang yang nggak bercelana, gondrong nggak bercelana, Kenal nggak kok sama temanku si gondrong yang nggak bercelana? Cair dong, bang Dia mau kondo, kenal mau kondo. sama dia, temanku, si gondrong yang nggak bercelana. Menurutmu jika ada laki-laki gondrong nggak pakai baju, nggak pakai celana, itu mau kondo nggak tuh, Ya mungkin dia nggak ada Hah? celananya. Nanti kita kasih celananya. Mau kondo kan? Kalau dia nggak ada celana, nanti kita kasih celana. Baru dia nggak ada kutanya celananya kau. gitu. Kutanya kau Paru, ini kau bisa jawab apa enggak? Apa? Ini aku yang bertanya samamu ya. Iya. Kau jawab. Kalau ada bapak mertua, kau dengar? Kalau ada bapak mertua mengingini, meniduri, menikahi istri anaknya, menurut kau mertua macam apa itu? Kau jawab ya. Ya, Kau jawab ya. ya. Ada yang lebih parah lagi, Kau jawab. Guntingi Kau mama. jawab mertua macam apa? Mana Baru kau lebih jawab. parah? Kau jawab. Mana lebih Jangan parah? yang lebih parah dulu. Ini Kau ada jawab lebih parah, Bu. mertua Si gondrong macam itu apa? guntingin mamanya. Anja. Teman-teman, ujung. Mertua macam apa kau? Anja. Cepat. Buka kaca. Aku mau kondo. Cepat, buka kaca. Aku mau kondo. Ini kan? Buka kaca itu. Ya, aku mau kondo. Teriak kau. Teriak. Gondrong mau kondo. Terus, 3 kali. Aku mau kondo. Cepat. Gondrong mau kondo. Aku mau kondo bilang. Cepat. Aku mau kondo bilang. Mau kondo. 5 kali. Udah aku bilang kan gondrong mau kondo. Udah berapa kali aku bilangnya? Udah. Nggak sadar dia si Dah, sekali gondrong lagi. siapa. Nggak sadar dia si gondrong siapa, guys. Nah. Memang agak lain otaknya. Si gondrong juga ya dia. Enggak, ini Nggak sadar dia si gondrong juga. yang nempel-nempel di dinding itu gondrong nggak? Yang nempel di dindingmu itu gondrong nggak? Gimana tanggapanmu ketika seorang anak menjadikan ibu kandungnya hamil? Gimana tanggapanmu tuh, Viral itu loh, Viral beritanya itu. Siapa? Ada seorang anak. Ada seorang anak ribut kali, Bercabang baru Pantene Miracle Hair Mask dengan Vitamin Pearls. Noise. Rambut Pantene tuh. Gondrong dia. Ada Gondrong. seorang anak. Bentar baru mau joget aku. Dah, nyanyi aja lah kita ya. Hai manusia,
Jangan sembah manusia yang dilahirkan, jeng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Joget Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Oke, joget terus Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Ngumpet dilempar batu juga bukan Tuhan. Makan ikan goreng itu bukan Tuhan. Ngutuk pohon ara juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pemakan dedak, jreng jeng jeng. Janganlah kau makan dedak, memanglah dedak, jreng jeng jeng. Lezat dan bergizi diparkir di Bang Jo. Lezat bergizinya dedak itu untuk babi, bukan untuk manusia. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jalan di atas air juga bukan Tuhan. Ngobrak-abrik dagangan orang itu bukan Tuhan. Ditangkap tentara juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran. Kali lima. Satu kali lima. Thank you, Ustaz Dosi. Makasih. Dedakmu yang tak bercelana, jangan kau sembah dulu. Ini cemana nyawe? Masa poin kita kayak alamat rumah 582. Poin kita kayak alamat rumah weh. Ya kan? Jalan Kenari nomor 582. Cemana kita? Gimana kita mau sekarang udah pindah juga 621 coba. Aduh. Pandai nih, si M ini pandai. Tadi ketika belum PK sama kita, nggak ada yang sawer dia, makanya dicarinya aku, biar ada yang nyawer dia. Licik otaknya ini. Apalagi? Dengar, ku tanya kau dulu. Sebelum kau lakukan challenge-mu, teriak kau, gondrong mo kondo di pintu itu ya. Ya? Sebelum kau lakukan itu, ku tanya kau dulu. Kalau ada keluargamu, Bang Paru, saudaramu, mengatakan, Paru, minum ipis hewan, mau kau minum? Kalau ada keluargamu, saudaramu menyuruh kau, Paru, minum ipis hewan, mau kau minum? Oke, saya tanggapin ya. Ya. Ya, ini namanya mirroring. Mau. Iya atau tidak? Mau apa tidak? Kalau tidak, mau. Dengar dulu gantian lah ngomongnya, masa kau aja ngomong sih? Kabur dia. Saya kembalikan pertanyaan, gitu loh. Itu masih pipis hewan. Kalau ada keluargamu yang memerintahkan kau makan tai dan juga minum kencingnya, mau nggak kau? Makan tai manusia, minum kencingnya, mau nggak? Mau
kucing kencing hewan yang kau bahas. Kau diperintahkan makan tai, minum kencing. Apa isinya? Adakah Tuhanku memerintahkan aku kepada mereka yang makan tainya dan minum kencingnya? Yang enggak-enggak aja. Darah Tuhan. Nah, ini lagi Yohanes 6:53. Jika kamu tidak makan daging anak manusia, sesungguhnya kau tidak punya hidup dalam dirimu. Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kau tidak punya hidup dalam dirimu. Karena dagingku adalah sebenar-benar makanan, darahku adalah sebenar-benar minuman. Gitu loh. Kok kencing hewan, tai manusia pun boleh kalian makan? Bakarlah roti jelai itu di atas kotoran yang kering. Gitu. Tapi kalau sama aku dia nggak tahan, Bang Gerna. Bang Hujat kalau ketemu sama aku nggak tahan, Bang. Pendernya itu langsung WA itu, tinggalkan si paru. Dinda jantung kita dibikin si paru. Sosok yang mau kondo itu bahkan gepeng, gelandangan pengemis. Tengok, coba kalian perhatikan gepeng, gelandangan pengemis di pinggir jalan. Pakai baju, pakai celana enggak? Atau cuma pakai cawat saja? Coba. Gelandangan pengemis di jalan sana yang ODGJ, pakai baju, pakai celana enggak? Enggak. Gelandangan pengemis di lampu merah sana tak berbaju, tak bercelana, cuman bercawat. Apa itu cawat? Sepotong kain yang ditutupi di kemaluannya. Itu gelandangan pengemis, gondrong pula. Ini ya, ini tunjukkan nama kalian. Ini kalau kalian nggak percaya, ini ditunjukkan nama kalian ya. Ini foto gelandangan pengemis gondrong. Ini datanya ada dong, nggak percaya kalian? Cair drong di Bang Hasna. Oke, bentar ya. Ini menunjukkan nama kalian. Ya, foto nih kita tunjukkan nih. Bentar ya. Coba tengok nih. Gondrong nggak? Berbaju nggak? Kan nggak berbaju kan? Gelandangan pengemis gila. Tidak ada manusia di atas bumi ini yang memuji dan memuja orang gondrong tak berbaju dan nggak bercelana. Itu pantas dikatakan datang kalian kalian sembah pula lagi. Ya enggak aja. Kau berbaju,
Sosok yang kau sembah nggak berbaju. Cair dong diberkatilah Bang Hana Hasna. Kau bercelana, sosok yang kau sembah nggak bercelana. Di mana akalmu? Di mana akalmu, Dinda? Sesama babi menyembah babi yang lain karena apa? Sama-sama nggak bercelana babinya. Tidak ada menyembah monyet yang lain karena nggak bercelana monyetnya. Lah akal kalian. Mungkin kan anggap itu style ya, style. Cowok ganteng versi cowok versi di pandangan kalian, ya dalam pandangan kalian, versi cowok ganteng itu, model cowok ganteng itu gak berbaju, gak bercelana, gondrong, berhenti menangis-nangis. Ya kan? Itu dalam pandangan kalian. Gitu loh, bukan laki-laki yang berpakaian lengkap, gagah, ya kan, dikawal kemana-mana. Gitu loh. Itu bukan sosok laki-laki seperti itu yang punya marwah depan ke dia. Laki-laki yang punya marwah dan hebat itu tak berbaju dan gak bercelana. Ya kan? Makanya dibilang bagaimana kalian bisa diselamatkan sementara dia nggak pintar menyelamatkan celananya dirinya. Menangis dan menangis, merintih dan berdoa, memohon keselamatan kepada bapaknya. Lalu meninggal dan berteriak, Eli, Eli, lama sekali. Kenapa berkata lama sekali? Karena lama tak berbaju, tak bercelana, kedinginan kisut itunya. Itulah cerita tentang si gondrong yang menderita, Oten tertawa. Itulah kisah tentang si gondrong yang menderita, Oten bahagia. Setelah itu dia berkata, kalaulah dia ajaran kasih semua, dia percaya lalu setuju pembantaian anak manusia tuk tebus dosa. Sungguhlah malang nasib si ibu yang lahirkan gondrong dan besarkannya. Aduh dudu di usia senja, si ibu menyaksikan anaknya menderita. Wahailah Oten, pakai akalmu, anaklah orang, jangan kau tumbalkan. Kau yang zina, dia yang dihukum. Kau yang mencuri, dia yang babak belur. Inilah kisah tentang si gondrong yang meninggal muda, tragis kisahnya. Lalu muncul sekelompok orang gila yang mengatakan hidup penuh kasih semua. Dengan senyuman keji dia berkata, hutang-hutangku ditebus semua.
Kau yang berhutang, gondrong yang menderita. Kau yang maksiat, gondrong buka celana. Kau yang menderita, kau yang berhutang, gondrong menderita. Kau yang maksiat, gondrong buka celana. Dudu pakai akalmu, dunia nyata nolak gilamu semua. Cobalah Oten berpikir sejenak, bagaimana perasaan si ibunda yang melahirkan dan membesarkannya, penuh dengan kasih dan cintanya. Dia diasuh lalu diasih oleh ibu tercinta sejak dia lahir. Setelah besar kau paksa dia untuk menderita nebus hutangmu. Kau yang berhutang, kaulah yang membayar. Jangan kau yang hutang, gondrong menderita. Inilah kisah gilanya mereka yang tak bisa gunakan akal sehatnya. Inilah kisah longornya mereka yang tak bisa gunakan hatinya. Kami ajaran kasih. Oh ya. Bagaimana bisa kau katakan kau ajaran kasih? Tuh, Tuhan kami telah mati. Setelah percaya kau tentang pembunuhan, kau bilang kau ajaran kasih. Setelah sepakat kau dengan ditumbalkan anak manusia, hidup menderita, mati sengsara, makan gak makan seumur hidupnya, kau bilang kau ajaran kasih. Jikalau memang kau ajaran kasih, implementasikan dulu kasihmu kepada dia. Maka dia berkata, jikalau memang kamu berasal dari Abraham, niscaya kau akan mengasihi aku. Kau akan mengasihi aku. Kalau kau memang datangnya dari Abraham, kau akan mengasihi aku. Tidak berupaya menyakiti dan juga membunuhku. Gitu loh. Tapi apa kata dia? Iblislah yang menjadi bapakmu. Karena apa? Karena memang iblis pembunuh manusia sejak dahulu. Kalian sepakat pembunuhan manusia untuk menebus segala kesalahanmu. Berarti iblislah yang menjadi bapakmu. Pemenang Nobel gak berakal pula. Siapalah yang kasih kalian piala Nobel itu? Tobat oi, kata dia. Daerahmu sudah dilaknat, gak tobat-tobat. Naik, ale, elgot, naik. Naik, kok naik. Di Bukit Golgota, menurut iman dan angan-angan kalian, pernah terjadi pembunuhan Tuhan. Sampai detik ini, Bukit Golgota baik-baik saja. Bayangkan, pembunuhan Tuhan itu loh. Di tempat itu terjadinya dalam angan-anganmu terjadinya pembunuhan Tuhan. Ya kan, sampai detik ini baik-baik saja. Gitu loh. Buktikanlah kalau memang dia punya kuasa. Dia lahir ke dunia hayalan saja. Kau ya Tuhan tebus dosa hayalan saja. Tuhan
menjadi manusia hayalan saja. Tuhan meninggal dunia hayalan saja. Hayalan saja, hayalan saja, hayalan saja, hayalan saja. Tuhan makan ikan goreng, hayalan saja. Tuhan nangis minta keselamatan, hayalan saja. Tuhan yang menebus dosa, hayalan saja. Tapi orang yang gak berakal, percaya saja. Memang gila, memang gila, memang gila, gila semua. Giant wrong di market. Oke, kita naikkan. Ada di tanah ini ada Augu. Oh, di belakang apa dia, pohon ulang tahun dia. Ogunao, selamat bergabung Dinda Ogunao. Duduk aja Dinda, capek kali kau berdiri kayak gitu, duduk aja lah. Ogu? Selamat siang. Iya, siang. Duduk aja lah Dinda, capek kali aku nengok kau berdiri aja kau dari tadi. Duduk aja, duduk. Ogu? Ya. Duduk aja dulu, duduk. Udah duduk aku. Oh, foto Ogu yang diri. Iya, kan saya yang duduk. Ya, tenangkan dirimu dulu ya, Dinda Ogunao ya, jangan emosi, tenangkan dulu dirimu ya. Oke, tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Yang tak bercelana itu bisa jadi hantu. Mengapa pedih hatiku, lihat kelonggoranmu yang tak didasari oleh akal sehatmu. Gimana kau lah? Oke, Ogu, Islam Kristen Ogu. Sehatnya kau lah? Udah tenang, Dinda? Enggak, maksudku lah sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi aku bisa buktikan nggak sampai 5 menit kau nggak sehat, gimana? Gimana kan lah? Nggak sampai 5 menit aku bisa buktikan kamu tidak sehat. Gimana? Boleh? Enggak, aku tanya udah makan lah? Boleh? Lah Kan kau udah tanya makan. tadi, Laya sehat. Tapi dalam waktu tak lebih dari 5 menit, aku bisa buktikan kalau kamu tidak sehat. Boleh Dinda? Sehat lah. Sehat lah. Aku tidak bertanya loh. Aku nggak tanya kau, tapi aku memberikan tantangan kepadamu. Tak sampai 5 menit, aku bisa buktikan kalau kamu tidak sehat. Boleh? Dari mana, Le? Buktikan? Iya makanya Dari boleh. mana? Kau izinkan aku untuk membuktikannya. Berjalan ini waktu nih. Aku tantang 5 menit. Kalau aku nggak bisa buktikan dalam tempo 5 menit, aku rungkat. Gimana, Dinda? Enggak, dari mana lah tahu? Walah, ini mau kubuktikan loh Dinda, memang gila. Iya, dari mana lah tahu? Ini mau kubuktikan, waktu udah berjalan ini udah habis 1 menit. Iya, maksudku itu dari mana lah tahu? 5 menit Ini mau nggak sehat. kubuktikan, nggak sampai 5 menit, aku bisa buktikan kalau kamu tidak sehat. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Waktu berjalan ini. Udah makan kau lah? Udah makan kau lah? Kira barabasi, nggak sampai 5 menit. Kira barabasi, aduh jangan melek dulu. Oke, kita mulai. Lukas 21 nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, mengapakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti dia. Di sini Yesus mengatakan, waspada terhadap si penyesat. Di mana ciri dari si penyesat itu, dia datang memakai nama Yesus. Bahkan mengaku dirinya Yesus. Sekarang saya tanya,
Di antara Islam dengan Kristen, siapa yang datang memakai nama Yesus? Meninggal. Halo? Ternyata nggak sampai 5 menit teman-teman. Iya lah. Udah lah. Di antara Islam dengan Kristen, siapa yang datang memakai nama Yesus? Tanya dirimu sendiri. Meninggal. Aku udah bilang, Itu jawabannya. nggak sampai Tidak, 5 yang- menit, tidak. aku Yang bisa membaca- buktikan kalau yang- kamu tidak baik-baik saja. Yang membaca siapa? Nggak sampai, Oh, asal bodoh kamu nalai. langsung meninggal. Tanya yang membaca siapa? Kamu kan, Lai? Yang Lah, yang kubaca baca. itu apa? Yang kubaca Iya. itu apa? Lah yang membaca, tanya dirimu sendiri. Kan tak ada yang nyuruh kamu baca. Ada yang kusuruh kamu membaca. Kan aku bilang tadi loh Dinda, nggak Kalau- sampai 5 kalau Lai menit, tadi aku bisa menyampaikan, buktikan kalau kamu tidak membaca, sehat gitu Saya loh. menjawab. Kan tak ada jawaban lain. Aku mau membaca. Aku mau membuka Alkitab. Ada Kan lain aku- menyampaikan. Kan aku tunjukkan data tadi loh, terus aku Inilah, bacakan inilah. datanya. Lalu aku bertanya ke kamu gitu loh. Inilah orangnya tolol. Ini aja lah, gini aja lah. Mungkin nggak nyampe orang akal bodoh. untuk berdiskusi, Dinda. Ogo, dengar dulu, dengar dulu. Memang bodoh. Ya, dengar dulu. Mungkin akalmu nggak nyampe diskusi karena kamu mudah di mana saja mungkin. Yang Oke, ini Ogo. baca siapa? Iya, Ogo, tanggal Ya, aku 25 Desember. Kan Natal. Ya kan? Natal itu apa itu, Ogo? Apa itu Natal itu? Ogo? 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 Meninggal tuh. Halo. Iya, tanggal 25 Desember itu kamu merayakan apa, Dinda Ogo? Dia merayakan Natal untuk membawa Oke, Natal itu apa? Natal itu kelahiran siapa? Hah? Kelahiran siapa? Kelahiran Kristus Kristus itu untuk siapa? membawakan damai. Untuk Iya, Kristus membawakan itu siapa? damai sama si lain. Iya, Kristus itu siapa? Tuhan bukan? Ya memang Tuhan. Oke, ya udah aku pribadi mengucapkan selamat ulang tahun ya Ogun. Bodohnya otakmu itu. Kalau Ada memperingati rupanya hari, tertulis ulang tahun. memperingati hari kelahiran itu ulang tahun bukan? Tidak ada yang tertulis, ada yang tertulis ulang tahun. Kita ulang tahun lah, kalau mau ulang tahun lah. Biar saya ini. Bentar Ogo Saya ya, ke- aku tempat. Aku bentar Ogo ya, aku tempat papan bunga dulu ya. Biar kutepkan lah, kalau ulang tahun lah. Hah? Kalau ulang tahun lah mau saya tep. Gak usah banyak-banyak nanti saya tep 500.000 dari lah kalau ulang tahun. Karena nggak ada tertulis di Natalan ini ulang tahun. Ada saja memang kamu ini lah ya. Bentar ya, bentar. Kau mau TF Apa aku lagi? gitu? Apalagi udah habis akal sehat lu. Enggak, ini bentar ya. Ini papan bunga aku ya, Ogu ya. Apalagi yang kau baca? Ini papan bunga dariku. Tidak perlu lah. Udah banyak di sini, udah bergudang-gudang. Kemana, Gu? Ogu, kemana ku antar papan bunga ini, Ogu? Sekalian aku mau bawa kado loh. Enggak usah lah, udah banyak di sini di Batam ini. Kalau mau perlu nanti biar ku Eh, apa? Ogu, ku sini. Bentar ya kalau kau nggak percaya, Ogu. Ya, bentar ya. Ogu, kamu nggak boleh nolak loh, Ogu. Aku udah Iya. siapkan kado ini loh untuk ulang tahun dia. Ya. Dia ulang tahun Kemana ini siapa? ku antar kadoku ini? Kemana ku antar kadoku ini? Ulang tahun Enggak, buatmu, kemana ku antar? Enggak, maksudku gini loh, Le. Yang ulang tahun siapa? Kamu. Sila yang ulang tahun. Tapi Tuhanmu tadi ulang tahun kau bilang. Enggak ada tertulis ulang tahun. Yang ulang tahun yang disebut ulang tahun lah ya.
Oke, ku ulangin ya, Ogu ya. Tenang ya, pelan-pelan Ogu ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Iya. Oke. Tanggal 25 Desember, kau memperingati hari kelahiran siapa, Ogu? Hah? Hari kelahiran siapa kau rayakan? Maksudnya hari kelahiran mau dirayakan hari kelahiran siapa? Ya hari Tanggal kelahiran lain lah. 25 Desember. Ingat dulu tanggal kelahiran lain. Tanggal berapa biar kita rayakan. Kalau ulang tahun lain. Aku lama lagi, 18 Agustus aku lama lagi. Karena Nah, di sekarang situ tanya kamu, tanggal 25 di dalam Bible itu semua nggak ada tertulis ulang tahun. Makanya aku tanya kau, ini aku tanya dulu, aku tidak menyimpulkan ya Ogu. Aku bertanya ini, tanggal 25 Desember kau itu memperingati kelahiran siapa Ogu? Ya kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus Yesus. itu, iya Yesus itu Tuhan tidak dalam angan-anganmu Ogu. Iya, dia segala semua apa? Dia yang Dia berkuasa. Tuhan bukan. Yang aku tanya satu poin aja dulu, dia Tuhan bukan. Ya, itu Tuhan kami. Oke, berarti dia lahir tanggal 25 Desember kan Tuhanmu Ogu kan? Iya. Nah, berarti tanggal 25 Desember kau memperingati hari kelahiran Tuhanmu kan? Iya, karena tadi kan lagi menyampaikan ulang tahun. Iya, terus Kan aku tertulis ucapkan, aku bilang sama kau dulu ini nilai. Ogu, Lego. terus aku bilang, Tadi- selamat ulang tahun ya Ogu, buat Tuhanmu. Kan enggak. Aku udah siapkan kado nih. Aku udah siapkan kado nih lo Ogu. Aku udah capek nabung lo Ogu. Aku nabung lo selama setahun Ogu. Tiap hari ku kumpulin uangku 500 rupiah, 500 rupiah, 500 rupiah. Setelah setahun penuh aku bisa beli kado lo Ogu. Kemana ku antar kado ini Ogu? Kan Tuhanmu ulang tahun. Kau minta sama kami supaya bertoleransi. Aku mau kirim papan bunga. Selamat ulang tahun ya Tuhannya Ogu. Ini ada kado yang mau ku kasih sama Tuhanmu. Kemana ku antar kadonya nih Ogu? Jangan kau bilang kau nggak perlu. Tahu diri kau sikit. Aku nggak ngasih sama kau, tapi ngasih sama Tuhan kau. Ingat Ogu, aku bukan mau ngasih ke kau. Aku mau ngasih yang ulang tahun. Yang ulang tahun kan bukan kau Ogu. Hargailah Ogu, walaupun nggak seberapa kado nih Ogu. Aku beli ini 12.500 lo Ogu. 12.500 ku beli ini Ogu. Menabung aku setahun lamanya sampai berkeringat aku menabung ini Ogu. Iya bang, pakai JNT boleh, JNE boleh, cuman alamatnya kemana aku kirim? Dengarin dulu. Dengarin dulu. Dengarin dulu, kan terus yang ngomong. Udah. Yang meminta-minta di pinggir jalan kalau kena musibah siapa? Si Gondrong. Hah? Si Bukan Gondrong muslim, yang bukan nggak kalian berbaju itu. dan nggak Bukan bercelana. kalian itu yang meminta-minta. Yang meminta-minta di pinggir jalan siapa? Yang Si ngemis-ngemis itu Gondrong siapa? yang nggak berbaju dan nggak bercelana. Banyak kali cikonemu. Kau pernah, sekarang saya tanya sama Ogu, orang gila yang di pinggir jalan, itu gondrong nggak rambutnya Ogu? Hingga Kak jawab dulu ini yang meminta-minta di pinggir jalan kalau kena musibah siapa? Dari mana? Ini lagi Kristen jawab atau kalian? Ogu. Enggak jawab Si dulu itu yang gondrong meminta yang nggak berbaju dan nggak bercelana. Enggak ada kau jawab jawaban kule yang meminta-minta di lampu merah kalau kena musibah. Si Membawakan gondrong nama- Ogu. Si gondrong dia Jawab baru kena dulu itu, jawab dulu. musibah. Enggak, jawab Ini dulu Ogu, itu. dengar Ogu. Jawab Ogu. dulu itu. Ini mau aku jawab ini dengar Jawab Ogu, dulu. dengar Ogu. Bagus kadomu itu. Kau kirimkan itu di sana itu yang kena kebanjiran itu. Masalahnya Itu banyak orang yang ulang tahun kan bukan mereka. Emangnya Banyak yang kebanjiran sama itu yang di ulang sini tahun tanggal 25 minta-minta. Desember ini. Enggak ada malu kalian. Tahu? Yang ulang tahun tanggal 25 Desember ini siapa Ogu? Siapa yang ulang tahun? Enggak usah kau perpanjang ke situ ulang tahun. Enggak ada ulang tahun. Kok jangan kayak gitu kok Ogu. Hah? Nggak kau hargai perjuanganku Ogu. Setahun aku menabung Ogu untuk memberikan kado pada ulang tahun Tuhanku. Kau nggak punya hak untuk menolaknya Ogu. Karena yang ulang tahun kan bukan kau.
Ogu, kau tengoklah kadoku ini Ogu. Kau tega kali lah Ogu, kemana lah kau antar kadoku ini Ogu? Antar dulu sesama Kemana? Lai dulu antar. Hah? Antar dulu sesama sila yang kena musibah itu. Masalahnya yang ulang tahun bukan sesamaku yang kena musibah. Yang ulang tahun kan tanggal 25 Desember, siapa yang ulang tahun Ogu, coba lah. Enggak ada tertulis ulang tahun yang dulu. Berdasarkan KBBI, merayakan hari kelahiran disebut Disebut apa? Kelahiran kan bukan ulang tahun. iya, merayakan kelahiran, hari lahir, merayakan hari lahir berdasarkan KBBI disebut apa? Ulang tahun. Enggak ada tertulis. Coba dalilnya di mana ulang tahun? Gimana? Di mana dalilnya ada tertulis ulang tahun? Aku Di mau dalam berburu sama- KBBI loh, Ogu. Di dalam Di dalam KBBI. Arti kata ulang tahun itu memperingati hari lahir, merayakan hari lahir. Tanggal 25 Jangan. Desember. Kamu Jangan memperingati berbelok-belok. hari lahir siapa, Ogu? Enggak maksudku, jangan berbelok-belok dulu. Ada enggak tertulis ulang tahun? Itu aja jawabanku. Simple. Di mana? Enggak. Tadi kan ulang tahun. Ada enggak tertulis ulang tahun? Ada dalilnya. Ya di mana? Di mana? Di mana yang ada tertulis atau tidak? Di mana? Kan bilang ulang tahun. Kan aku jawab, enggak ada tertulis ada ulang tahun. Ada enggak Yang ada tertulis ulang tertulis tahun? di mana lo, Ogu? Nggak ada tertulis di mana, Ogu? Nah, Nggak ada tertulis di bisa, mana kan? maksudmu? Di Bibel? iya, ada enggak tertulis? Nah, Tertulis ulang tahu nggak ada di Bibel, Ogu? Jangankan ulang tahun, kata Natal pun nggak ada di Bibel. Kau mana tahu itu, makanya kau masih Kristen. Kau mana tahu itu, makanya tanggal 25 Desember kau bernyanyi Tuhan lahir ke dunia hayalan saja, Tuhan menebus dosa hayalan saja, Tuhan meninggal hayalan saja, Ayalah sholat ya. Tuhan mati tersiksa hayalan saja, hayalan saja, hayalan saja, hayalan saja, hayalan saja. Itulah helikopter Bang Faru. Helikopter. Alhamdulillah teman-teman ya. Alhamdulillah setelah setelah sholat Jumat kita Iya, diberikan Allah alhamdulillah. hiburan. Kalau lembaga mau tahu Diberikan Allah kita hiburan ya. Dengan dihadirkan si Ogu di sini. Bentar Ogu ya, kita berpindah dulu Ogu ya. Kayaknya ada si Cum di sini. Cair dong diberkati Bang Muslimah. Oke Cum, Islam Kristen, Dinda Cum. Saya Muslim Bang. Saya mau tanya Bang, boleh nggak? Nggak boleh kalau Muslim bertanya, Dinda. Nggak, aku mau tanya masalah haram atau halal itu. Karena saya gini kan, saya seorang Muslim. Terus itu saya punya kawan orang Kristen. Terus saya kan kalau wudhu kena tangan saya kena dengan bersentuhan dengan kawan saya itu kan orang pemakan Kristen, pemakan babi itu najis kan buat orang kita. Apa wudhu saya batal atau enggak? Jawab dulu itu. Ya Allah, memang bodoh kau ya. Ini mengolok kau ini. Pertanyaan abang ini mengolok-olok kau loh. Ya Allah ya Tuhanku, jawab itu. Ya Allah. Iya Bang, itu kan saya nggak tahu Bang, makanya aku tanya. Dengar ya, bagaimana itu? dengar ya, Bang. Halal atau Dengar enggak? Bang. Nah, saya tanya sama abang. Liurnya anjing najis enggak? Apanya? Air liurnya anjing najis enggak? Ya jelas lah najis. Najis. Oke, aku ntar ku ingat ya di dalam Al-Qur'an surah apa itu di mana dikatakan orang musyrik itu najis. Bentar ya. Surah Nifal ulang. Bentar ya. Dari surah Nifal ulang. Miuta Gemiraya. Tentang apa, Pak?
Itu Bang, tadi saya paham nggak? Saya kan punya kawan orang Kristen, saya seorang Islam. Kalau habis wudhu saya selalu bersentuhan tangan dengan orang Kristiani itu. Bagaimana wudhu saya batal atau enggak? Sedangkan Ya bentar, ini bukan kita bagi- buka. Nah, ini dalam surat At-Taubah. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 28. Bentar ya. Ini kita pakai data jawabnya ya. Kita pakai dalil jawabnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'alaytan fasawfa yughnikumullah Allahu min fadlihi ansya innallaha alimun hakim, yang artinya ini dalilnya ya. Wahai, makanya Ogun, kau jangan ketawa, kau tadi kau suruh jawab aku, itu mengolok-olok kau dia. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu nah apa? Najis. Mereka itu najis. Sekarang saya tanya sama Bang Cum, liurnya anjing najis nggak? Ya jelas lah. Nah, kita usul fikihnya ya, liurnya anjing najis. Ketika kamu kena liurnya anjing, batal nggak wudhumu? Ya jelas najis. Kenapa batal? Karena najis kan? Karena najis. Nah, Allah mengatakan orang-orang musyrik itu najis. Sekarang saya tanya, ketika kau bersentuhan kepada mereka, batal nggak wudhumu? Ya itulah sebabnya saya tanya, karena saya kan Ya, aku nggak berani ya. Aku nggak berani menyimpulkan sendiri karena saya sendiri bukan ulama. Penjabarannya ini panjang teman-teman. Tapi yang jadi pertanyaannya gini loh Bang Cum. Kau siap wudhu, kau siap wudhu, kau bisa bersentuhan ke mereka kau? Coba lah. Kau wudhunya di mana Bang? Kau wudhunya di mana? Kau wudhu di masjid atau wudhu di mana kau? di tempat kerja di samping par. ya Hah? di tempat kerja kan bingung, soalnya kan banyak orang yang kerja, terus kalau duduk Nggak jelas suaramu Cum, nggak jelas suaranya Cum. ini kan di tempat kerja banyak orang-orang yang lain dari Islamnya lah gitu kan, setiap Iya. musola itu ada di dekat toilet, Iya, di dekat gini loh Cum ya, Cum. Di kalau mana-mana. ke situ kan orang mau kencing mau Cum, di mana-mana Cum, ya di mana-mana Cum, ya namanya musola, tempat wudhunya itu tidak jauh dari tempat sholat. Gak pernah aku temui gini Cum, tempat wudhunya di sini, musolahnya 3 km dari sini, gak ada itu loh. Gak ada itu. ya Kok siap wudhu kok bisa bersentuhan sama orang musyrik gitu loh, kan aneh. ya Hah? sempit Bang, tempat jalannya sempit, jadi kita itu kadang beradu tangan gitu habis itu gitu kan. Makanya gini, bijaknya gini aja Cum ya, bijaknya gini. Kalau memang melalui musola, aku nggak tahu lah kayak mana didesain musola di tempat kau kerja, kan? Nggak kepikirkan gitu. Bijaknya gini aja Cum, ya bijaknya gini. Kalau memang setelah wudhu, ketika mau menghampiri musola itu, masuk musola, kau harus melewati mereka, maka air wudhumu kau bawa. Kau nanti dulu wudhunya, Bawa dulu air ceregen, wudhu. bawa ceregen bilang. Ceregen, Ya. kalau enggak drum. Bawa gayung dulu, udah kan jadi ngomong si Kurang anjing. itu, sekalian mandi bilang. Ya bawa gayungmu, bersihkan air yang kau tampung dari air mengalir. Bawa satu Jika tong, bilang samanya. Diam dulu kau Dinda. Bawa dulu airmu, satu gayung yang kau tampung dari air yang Kalian mandi mengalir. bilang. Biar ngerti Ya, dia. sabar dulu Agun. Jika memang itu tidak dari air yang mengalir, pastikan air itu ya 9 kula embernya, wadahnya. Gitu loh. Kau bawa di dalam satu gayung, jalan kau melintasi mereka.
Udah, nanti kau duduk Cukup ya. satu kayung itu sama helai kita itu. Bawa satu drum. Karena kami nggak kayak si gondrong loh, harus dicemplung-cemplungkan ke sungai. Kau pernah nggak ada kau? Diam dulu kau, Gun. Diam dulu, Gun. ya. Kalau sama si gondrong nggak Intinya- cukup dia satu gayung. Orang harus dicemplungkan ke sungai si gondrong. Enggak, daripada kurang airnya masa di bawah segayung. Mana Ya cukup sabar itu, dulu, Le? sabar dulu Gun. Ah, jadi begitu Bang ya, bawa aja lah airmu, ya. Ya, bawa airmu. sekalian di satu dulu Diam bilang. dulu babi jangan bilang kau kan. Diam dulu kau Gun, kau ribut kali kau. Ah, moderator mute Jeng. dulu dia. Ini oten ini semenjak gara-gara langkah songong ya. Bengkek ya. Gara-gara langkah kau bengkek kali kau nggak bisa diatur kau. Enggak, saya Gitu mau aja, Bang. benahin aja. Bawa Ya, satu Diam drum. dulu kau Gun. Gitu aja Bang Kok solusinya. malu Bang Jung. menyampaikan satu drum bawa air? Masa segayung? Tenangkan dirimu. Matikan Mas Kau Laya. terlalu jauh. Yang tak bercelana itu begal atau hantu. Coba di hatiku lihat kelongoranmu yang tak bisa kau pakai akal sehatmu. Terkecuali silai, malu dia mengatakan bahwa satu drum air. Nggak kreatif kau, nyanyi pun kau pales kau. Ada lagi Bang Jom? Iya. Kan nyanyi akan lain, kan nggak masuk akal. Ribut kali kau. Diam dulu. Bang, Ada lagi Bang Jom? Jangan di mute, Lele. Ada lagi? emang ada ulang tahun Tuhan gitu? Ya inilah mau kita Hah? bahas sama dia. Tanya sama dia aja Bang Cung, tanya sama dia. Ini kan lagi ditanya Bang Faruk, ulang tahun Tuhan. Nggak ada ulang tahun. Kalau hari kelahiran ada. Panjang umurnya gitu. Panjang umurnya Itu Bang Cung, Nah, itu Bang bagi Cung. kalian itu. Katanya Tuhan Yang orang di Kristen. pinggir jalan itu yang meminta-minta. Bukan, Bang Faruk tadi bilang kan, menurut daripada pengetahuan, yang merayakan tentang kelahiran itu ulang tahun. Kamu bilang enggak, cuman merayakan Natal. Nah, kalau kau bilang enggak ada tertulis, emang ada tertulis tentang 25 Desember kelahiran Tuhan? Coba kasih datanya. Di mana tentang kelahiran Tuhan 25 Desember? Enggak, ya yang pertama tadi yang mengucapkan ulang tahun siapa? Kan saya mau nyari buktinya, ada nggak tertulis? Baru kalian itu bertanya sama saya. Bang Faruk itu mengambil daripada tentang perayaan. Kan 25 Desember hari Natal tidak? Betul? Nah, sama kalian ini nggak bisa Iya, memahami. memang sama. Sama Oon. Memang sama, artinya pendapat kami sama Ikut sama pendapat kepala. kan. Nggak Pendapat ketemu. kami sama ilmu pengetahuan berarti benar. Merayakan itu artinya kan mengingatkan hari kelahirannya. Pendapat Bang Faruk juga betul kan? Ketika orang merayakan hari Iya, kan gini, berarti- jangan ditambah-tambahin. Kalau memang kalau ada di situ terang-terangan di Indonesia ini, oke lah ini bahasa kita ini. Nggak bahasa usah lah kita. kita ke negara lain karena itu yang menulis semua buku-buku itu sebelum silakan. terbahasa ini seberibu bahasa di bumi ini udah kita langsung aja ngambil simpelnya di Indonesia, bahasa Indonesia aja lah kita buat dulu. Iya, bahasa Indonesia kami dari tadi ngomong. Nah, udah. Nah, ada nggak tertulis di situ ulang tahun? Oke, menurut kamu Ada nggak dirayakan ulang tahun? menurut kamu merayakan hari kelahiran itu ulang tahun tidak? Nah, itu bukan Apa sih definisi ulang bukan tahun? ulang tahun. Menurutmu definisi ulang tahun apa menurutmu? Nggak ada di situ, nggak ada Enggak, menurutmu hari ulang tahun itu apa? Menurutmu atau menurut KBBI? Menurut pengetahuanmu aja lah. Ayo, hari ulang tahun itu apa? beda kelahiran, mengapakan kelahiran sama ulang tahun. Beda. Oke, gini kalau nggak Bisa sederhana. masuk ke gini. Coba gini sederhana. Di Bible itu coba tunjukkan aku datanya bahwasannya tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus. Kalau kamu nggak minta tertulis kan kamu nggak mau kan, nggak nerima kalau nggak ada tertulis kan. Sekarang tunjukkan datanya sama kami. 25 Desember itu hari kelahiran Yesus. Silakan. Di mana datanya di Bible?
Samanya kalian ini gak bisa mengapakan. Jadi tadi ku suruh kalian menjawab masih belum ada tanggapan dari kalian itu. Bang Faruk, menurut daripada ilmu pengetahuan benar Bang Faruk. Menurut daripada ilmu pengetahuan jawaban abang sama aku, walaupun kita nggak kontek-kontekan di luar komal, ternyata kita ilmu pengetahuan sama pendapat kita itu benar. Berarti yang pintar kami. Kalau pinter, udah. Kalau pinter kalian itu ngapain minta-minta di lampu merah coba? Ada nggak? Loh, kami sekarang ini lagi minta-minta nggak? Kami sekarang lagi minta-minta nggak di lampu merah? Itu banyak ini di Batam ini. Oh, kan orang itu nggak kami. Kan kita berbicara di sini buat spanduk apa bro, jangan lari-lari bro, jangan lari bro. Oke gini deh, kalau nggak gini, aku tanya samamu sederhana ya. Tanya samamu sederhana. Ketika seorang anak tidak mengakui itu ibunya, itu anak itu durhaka tidak? Hah? Yang ini ya, yang ini maksudmu apa? Tahu semua ini ceritamu ini. Oh sampai ke ibu. Oh, itu tadi udah Bang Faruk udah aku tengok. Ustadz disuruh nyumbang, bayangin ya, Ustadz. Nah itu. Kalian itu. Ya, kalian itu. Itu gereja. Nyumbang Ustadz. Ya, sekarang ini pengalaman pribadiku Ogu ya, tengok nih. Nah, Nih, Panti Asuhan Kariste datang kemari minta-minta. Mantap Bang Faruk. Nih, tengok ya. Bentar, tunjukkan nama kau. Nih, Ogu. Sambalnya sudah nggak ada, sebagian jus sudah nggak ada, lipatannya sudah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Finda. Ini Bang Faruk OTW ya. Ini minta-minta ini sama aku, Gu. Kalau tuh, Nias itu loh, Nias. Tengok tuh, Panti Asuhan Kristen itu, Nias. LKSA, Panti Asuhan 5 bintang. nggak ada mereka di pinggir jalan minta kan? Nggak seperti orang lain. Itu di komal loh, bukan di pinggir jalan. Lebih banyak melihat loh. Apa kemarin? Kan nggak secara langsung orang itu ada di pinggir jalan, di halaman jalan, di lampu merah. Tadi ku tunjukkan di pinggir jalan. Ada Kristen yang minta, kok nggak Itu percaya? kan turun dari mobil ya. Itu kan turun dari mobil. Ini kan mau. Umurnya Karisten ini loh, Bu, Kariste. Baba sama Dom. Ahlan wasalam, Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karisten ini loh, Bu. Nah, nih, Bu. Alay butuh kamu lo hafal mana dulu? Kau guna orang minta-minta kau permasalahkan. Tuhanmu minta-minta kau permasalahkan. Tuhanmu minta-minta. Nggak ada minta-minta. Tuhanmu Naikkan- minta-minta ikan goreng. Baba sama Dom naikkan apa? Moderator. Baba sama Dom naikkan. Udah. Udah Bang Yang Faruk. berdua, Udah. Bu. Assalamualaikum Bang Faruk. Assalamualaikum, Baba. Ya Alhamdulillah. Apa kabar kamu semua? Alhamdulillah Wah, baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat, Baba. Oke Bang Faruk. Ya, Bang. Ini kita nak berbual. Nanti saya DM Bang Faruk. Kita WhatsApp. Saya berbual dengan Bang Faruk lah. Berkenaan yang kemarin Bang Faruk ujukan saya. Berkenaan yang tanah itu hari.
yang nak buka kedai buat apa tu? Buat membantu apa yang kemarin kamu cakap tu. Ingat tak? Siap. Okey. Nanti saya WhatsApp Abang Farouk, kita berbual sekarang ya. Minta maaf semuanya. Siap, ya. Baba, siap. Okey. Siap, Baba. Assalamualaikum. Seberang Bang, Baba, turun. jazakumullah khair. Amin. Untuk kemajuan ya, untuk apologet insya-Allah. Amin. Okey. Siap, Tolongkan Baba, saya siap. ya. Syukran Baba, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini apa ceritanya? Siapa si Ogu nih? Jadi gini Ogu ya. Beberapa saat yang lalu, ya ini terpaksa kusuarakan kepada kau. Karena kau berupaya menghina iman saudaraku gitu loh. Kau berupaya menghina imanku. Seakan-akan kau mempremi Islam itu pengemis. Jadi gini Ogu ya. Beberapa saat yang lalu ada panti asuhan Kristen yang nias naik ke Komalku ini kayak kau. Minta bantuan, minta pertolongan. Kalau apa yang dilakukan oleh orang kalau di lampu merah itu kan kau nggak bisa tunjukkan siapa itu minta-minta di lampu merah. Ini aku bisa tunjukkan sama kau videonya. Kristen nias punya panti asuhan minta-minta di sini, tapi kami tidak menghinakan mereka dengan mengatakan mereka itu mengemis, enggak. Dilepaskan topeng babinya Ogu. Jangan pakai topeng babi lah. Ntar dulu ya. Ya buat siri dulu. Saya buat siri dulu ntar. Oh buat siri. Biar bisa kuat gigiku. Sal dilanjutkan dulu Sal ya. Tolong dijaga, dipelihara, dikembangbiakkan si Ogu ini ya. Oke, Soalnya siap, Bos. langka loh Sal, langka ya. Dipelihara aja Sal ya. Gini Bang Ogu, itu yang kau bicarakan tadi kan, oknum, terus memang kebutuhan. Nah, kau berbicara tentang ini, jadi ketika orang Kristen yang kedapatan di Aceh kemarin, orang Kristen menggunakan jilbab minta-minta di masjid, itu nggak kau pertanyakan kan? Enggak kan? Kenapa mereka menggunakan jilbab? Kenapa? Karena kalau mereka nggak pakai jilbab nggak bakal dikasih. Itu nggak kau permasalahkan. Enggak gini aja. Berarti Kristen ajaran penipu, betul? Ketika ada orang yang melakukan. Enggak gini aja, simple. Nggak, dengar dulu. Ketika ada orang Kristen minta-minta menggunakan jilbab, Siapa kan orang itu? nipu nggak? Nipu nggak? Siapa orang? Ada orang Kristen. Mau saya tunjuk datanya? Siapa orangnya? Iya, ada orang Kristen. Apakah itu menyeluruhkan untuk orang Kristen, menyuarakan orang Kristen, seluruh orang Kristen kayak gitu penipu? Siapa orangnya? Coba Aku bukti. bilang ada, dikasih tunjuk ya. Sebentar ya, kasih tunjuk sebentar. Mana dia? Nah, di sini nih ada nih ketangkap kemarin nih. Mana dia? Di Aceh kemarin dia. Sebentar ya, aku lihat dulu ya. Orang kemarin ada kok ketangkap. Jangan lari, bro. Ngapain bahas oknum coba? Ini diskusi lintas agama itu oknum. Dia tadi bahas tentang oknum ketika ada orang Islam menggambarkan Islam tuh begitu semuanya. Oke lah, itu karena minta kan kebutuhannya. Jadi ketika orang Kristen menggunakan atribut orang Islam, kan itu menipu kan? Apakah orang Kristen itu seluruhan menipu?
Kan kayak gitu pertanyaannya. Kalau dia mengambil satu ini, ayo silakan. Itu oknum. Kalaupun ada orang Islam minta-minta, masalahnya di mana? Itulah. Masalahnya di mana, Ogu? Ogu. Baluap. Masalahnya di mana? Kalaupun ada, masalahnya di mana? Tidak ada dosa. Orang yang meminta-minta itu tidak ada dosa kalau dia tidak ada jalan lain dan memang cuman itu satu-satunya cara, gak masalah. Kalau udah tercapai segala kebutuhannya, maka dia akan bertobat. Masalahnya di mana kalau minta-minta? Masalahnya di mana? Ngogu. Masalahnya di mana kalau minta-minta? Masalahnya di mana? Maunya kerja. Oh, maunya kerja. Kalau begitu maunya kau juga jangan menyembah orang. Nah itu yang paling penting. Orang mau kerja mau enggak, apa urusannya sama kau? Kerja atau tidaknya dia, setidaknya dia tidak menyembah orang. Longor. Sama kayak macam di TikTok ini. Nah, kenapa dengan di TikTok? Kalian memfitnah semua. Ngomong aja kok belepotan. Ngomong belepotan. Orang mau kerja mau enggak, apa urusannya sama kau? Setidaknya dia gak menyembah orang, gak kayak kau. Ini KST datanya KST. Kayak mana lah ini? Coba. Ngomong belepotan. Apakah orang Kristen semua kayak gini? Tengok nih. Dia pakai jilbab. Tengok apa nih di dadanya nih? Salib. Berarti Kristen kayak gini nipu semua. Gak usah jauh-jauh tuh, si Mikana tuh pakai jilbab. Itu orten itu. Si Mikana. Si Hana itu orten pakai jilbab. Makanya Kak, ketika dia melakukan kesalahan, lihat itu siapa yang pakai jilbab. Yang disalahkan yang pakai jilbab. Agamanya yang disalahkan. Kan orang Kristen yang menggunakan. Begitu. Terus saudara iman kau tuh dulu kau bilang gitu, si Mikana itu sama si Hana. Ngapain dia pakai jilbab? Ngapain? Kan Kristen. Ngapain? Ada rupanya Yesus mengajarkan pakai jilbab? Ada? Ada? Baluap. Orang mau kerja mau enggak urusannya mau apa? Justru saudara iman kau yang merusak citra Islam. Justru saudara iman kau merusak Islam. Gak usah jauh-jauh Mikana, Hana. Coba. Kristen pakai jilbab. Tanya sama mereka. Ya udah kau tanya juga sama mereka yang minta-minta. Ngapain kau bahas di sini, Longor? Kalau kayak gitu jawaban kau tanya juga sama mereka yang minta-minta. Ngapain kau bahas ini, Longor? Ini room diskusi lintas agama. Goblok kali kau jadi orang. Kau yang di luar, giliran dibalikin, kau tanya aja sama mereka kan. Longor, jawaban Longor. Udah sholat terus tadi. Ngapain kau bahas di sini orang Ini minta-minta? Jumatan loh. Ini Jumatan. Kenapa dengan Jumatan? Terus kalau Jumatan nggak bisa rupanya aku ngomong sama kau. Jadi doamu tadi di sana apa? Ngapain kau bahas doaku? Hah? Lucu. Longor kau. Doamu tadi kenapa dengan doaku? Apa masalah doaku sama kau? Goblok. Gini aja Kak Esti, sederhana aja. Gini Bang Oguna, bukalah kameramu Bang Oguna, buka kameramu. Nah, aku bertanya Bang Oguna. Bunda Mila. Ketika ada anak yang tidak mengakui ibunya, apakah itu cairin dong Bang Faruk dikirim Bunda Mila sukron. Cairin. Bunda Mila, I love you. Yang cair Bang Paro bukan aku loh. Iya, tepuk tangan udah cair. Pergi ambil. Kau itu kau. Assalamualaikum Tepuk tangan. Mau tidur ya Bunda Mila. Sukron Bunda. Selalu berkah selalu. Berkah selalu Bunda. Oh iya, dah bahagia. Dengar dulu, jawab aja pertanyaan aku sederhana. Ketika ada seorang itu udah cair, biar bisa dibagi nanti. Kenapa? Oh iya benar. Kenapa sih kau yang dikasih paus saudara imanku, yang cair saudara imanku? Kenapa kau bahas? Enggak, maksudku kita happy kan. Emang sakit kau ya? Orang dapat paus pun salah. Dengar dulu
dulu, dengar Syukur dulu. bunda, I love you. I love you bundaku. Oguna dengar dulu. Ingat Oguna ya. Ini kayak film sinetron Oguna. Anaknya didatangi ibunya, lalu anaknya ini Ya, tidak iya, mengakui dia itu ibunya. Ini kayak film sinetron nih. Apakah Justru anak itu saya kurang membuat muda? ini semangat, tepuk tangan dulu udah cair. Kenapa sih ini anak? Memang gila. Aku aja di sini loh. Tepuk tangan nih sini buat semangat. Tepuk Dengan tangan aku dulu. gila. Enggak apa-apa, Bang Paru belum monitor kok. Nanti Bang Paru monitor lihat. Dengar Oguna. Ini Tepuk kayak tangan film dulu. sinetron, ingat. Jangan Ingat ini dulu kan dibahas. Kenapa sih ini orang? Tepuk tangan dulu. Mana tepuk Nah, tangan? tepuk tangan aku, kenapa? Ah, gitu. Biar semangat. Emang sakit kau. dengarin Bukan biar aku, dikasih lagi nanti yang besar maksudku gitu loh. Biar dengarin semangat aku. penontonnya. Dengerin aku Guna, dengerin. Ini kayak film sinetron, ingat ya. Ketika ada seorang anak didatangi ibunya, Enggak, lalu coba dulu aku enggak naik kan pasti kalian enggak semangat kan gitu. Nggak mau dengar deh nih, Bo. Udah turun lah kau kalau kayak gitu. Siapa kau Baluap? Turun kau, turun kau. Kau kira hebat kali kau, turun kau. Baluap kau. Coba kasih naik aku, udah turun kau. Nggak penting kali pun kau di sini. Macam betul kali kau Baluap. Kau kira saudara imanku ngasih itu karena kau ada di sini? Baluap. Yang mana sih buat dua ini? Oh ini. Macam betul kali kau. Siapa kau? Turun kau. Longor. Giliran dibalikin, tanya sama mereka. Pau. Kau di luar yang membahas oknum. Itulah kau ya, ini bahasa orang Medan nih. Kecil kau mau mati, dah besar bodoh kau orangnya. Kau orangnya. Iya begu dia begu. Begu gacang. Irwan, selamat sore. Irwan. Selamat sore, Bunda. Oh, Bunda Kristen Islam. Assalamualaikum. Oh Islam, waalaikumsalam. Ya mana yang mau disampaikan? Ya mantap, Bu, mantap. Gaskan terus, Bu, semangat. Teman-teman, ingat teman-teman yang turunin ternak Mudah-mudahan konten-konten itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Oke, amin. Bundaku. Diteruskan Ya. Bundaku. Siap. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yang nurunkan. Ya, Cogali gayanya. Bang Paru Itu yang kan. abang bukan aku. Ya, Shogu kan, aku yang nurunkan gayanya. Kau kan, kalian kan rame ini karena ada aku di sini. Aku turunkan kau, gak ada pun kau gak apa-apa. Gak nyemak-nyemak kau. Bapak dia kawin lagi. Nah, aku dikasih paus, kau yang panas. Jadi maksud kau, aku tuh dikasih gara-gara ada kau. Siapa kau? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Dan longornya lagi kau nggak kau jumetan. Emang kenapa dia nggak jumetan? Doa apa kau? Apa doa aku urusannya sama kau? Yang berdoa aku memang sakit kau. Longor. Nah, pasien berikutnya silakan naik. Jangan mentang-mentang langkau, Ten terus suka-suka kau di sini, Ten. Tunggu dulu, weh, tolong kalian jangan ada yang kasih tahu Bang Paru. Bang itu kan itu ku nol. Diam aja kalian ya, jangan bising. Diam aja kalian. Dah, itu ku nol di situ. Diam. Bang Paru nggak tahu ini. Dah, jangan ada yang ngadu, Sepak kalian kalau ngadu. Aku tahu. Diam kalian, jangan ada yang ngadu. Diam aku bilang, jangan ada yang ngadu. Oke ya. Bang Oke Paru ya. nggak tahu dia. Udah sabarlah Jangan dulu. ada yang ngadu. Oke. Enggak ada suaraku ya? Aduh. Enggak ada suaraku ya? Keluar, ada suaramu. Tapi bising ngomong apa? Aku tahu terus kalau tahu. Ada, oke ya. Diam. Aduh, keluar rangkanya. Diam dulu. Diam dulu baru daga, diam dulu. Khusus yang di bawah yang ingin membantu saya, silakan follow YouTube saya Setama TV Naga Laut ya. Alhamdulillah semalam saya 3 hari yang lewat saya upload video, orang nonton 4.700. Tapi yang subscribe cuma 3 orang. Nonton banyak, subscribe 3 orang.
Dan yang ingin membantu Bang Farouk silakan membeli parfum ya, harganya 120 di luar ongkir. Dan beliau juga ada menjual baju ya, harganya 130 di luar ongkir ya. Silakan beli, keuntungan untuk pondok pesantren beliau ya, keuntungan bukan untuk beliau ya, silakan ya. Kalau akun TikTok saya nggak usah di follow, YouTube aja yang di follow, Setama TV Naga Laut. Lanjut baru Naga, langsung pek aja baru Naga, biar naik Oten. Oke, Mrs. Royalby, selamat sore. Mrs. Royalby, Mrs. Royalby, Mrs. Royalby. Oke. Aaron, oh Aaron, Mrs. Biabi. Rod. Apa Rod? Kapan lah pintar orang ini ya? Ya kalian. Sehatnya kalian. Masal kok dulu masal dulu sal. Kau dulu sal kok. Kau lempar pula kau berdua. Masuk dulu. Gimana Ron? Apanya yang gimana? Itu kan toh Oten penyesat kata Yesus. Betul nggak tuh? Mana datanya? Datanya itu yaitu bisa Matius 7 ataupun Yohanes Enggak ada tulisan. 42, Emang di situ ada tulisan. 24. Emang itu ada tulisan. Emang di situ ada tulisan orang Kristen. Kalau itu yang kau mau, harus ada kata orang Kristen. Bible-mu emang ada tulisan orang Kristen dari Kejadian sampai Wahyu. Ada? Kalau itu di mana? Yang mana? Yang Antioquia. Petrus. Itu perkataan Paulus, Petrus. Antioquia. Itu. Oke. Iya. Di Matius 7, ingat. Matius 7 dikatakan yang menuhankan Yesus itu siapa? Islam apa Kristen? Enggak. Kau bilang. Pertanyaan aku, jawab dengan jujur. Yang menuhankan Yesus Islam apa Kristen? Kau bawa data tapi gak bisa tunjukin mana tertulisnya. Dalam Matius 7, 21, 22 Ada, rupanya di situ tertulis Kristen. ada yang menuhankan, yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kalau nggak ada tulisannya jangan kau kayak gitu salah. Nggak Ampun benar nih itu pakai salah. data ya. Oke, pakai data. Bagus ini. Matius 7. Bang Faruk itu KST kemana dia? Bentar dia lagi ada urusan. Bentar ya. Nah, dalam Matius 7 nomor 21, bukan setiap orang, ingat ya, yang berseru kepadaku Tuhan, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Itu temanya apa temanya Sal? Temanya apa Sal? Temanya Sal. Aku izin asal, aku izin asal. Yang menuhan Temanya ya, yang menuhan Yesus siapa? Temanya Sal. Temanya itu loh. Kok nggak baca tema ya? Oten penyesat kata Yesus, betul? Apa itu Oten? Apa itu Oten? Orang Kristen. Ya ada tulisan di situ di Matius orang Kristen. Iya, makanya aku bilang yang menuhankan Yesus siapa? Nah, kau asumsi kalau gitu. Kok asumsi? Pertanyaan aku gini ketika yang mengikuti Nabi Muhammad siapa? Orang Kristen apa orang Islam? Coba jawab. Orang Islam. Nah, yang menuhankan Yesus siapa? Orang Kristen apa orang Islam? Kristen. Nah, di sini yang menuhankan Yesus bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang memanggil Yesus Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, kata Yesus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apakah Yesus? Iya, mana banyak orang yang akan tertulisnya? berseru kepadaku. Tertulis orang Kristennya mana? Yang menuhankan Yesus, siapa yang menuhankan Yesus? Kau ini mulai asumsi Sal. Kalau kau nggak paham baca,
nggak tertulis, jangan kau tambah-tambahkan, Sal. Oh, gitu ya. Oh, kalau enggak ini pertanyaannya sederhana. Ini kayak film sinetron, kembali lagi teman-teman ya. Aku suka banget ini. Ini kayak film sinetron. Ketika datang seorang ibu kepada anaknya, lalu Bang anaknya Faruk, mengusir ibunya. sebentar Sal, Tidak gua ada mengakui. PR ini buat Bang Faruk nih. Bang Faruk. Oke, silakan Bang Faruk. Loh. Enggak, itu SD kok 2,1K, siapa yang kasih tuh? Bunda Mila. Hah? Bunda Mila datang, baru dia naik langsung dapat paus ya dari Bunda Mila. Alhamdulillah. Lanjut Bang Faruk. Sama aku Bang Nggak Faruk. jelas Bunda Mila ini. Bunda Mila, dengarin Bunda Mila ya, pemberkatan itu nggak sah ya tanpa setuju dari Bang Faruk ya. Nggak, tadi itu SD diberkatinya nggak Bunda Mila tadi? Diberkati nggak? Gak ada diberkati. Diam-diam aja. Oh, udah nggak apa-apa, berarti sah Bunda, sah. Penting dia nggak memberkati Bunda Mila tadi, sah itu. Ada nggak tadi pemberkatan teman-teman? Oke. Aku nggak dengar tadi. Ada nggak? Salah pula nanti aku nih. Oke, lanjut Bang Faruk. Oke, gimana Rom? Panas Ini dia. Rom gimana? Oke. Bang Faruk, kau kan tadi nanya-nanya aku terus sebelum Jumatan kau tadi. Gantian aku nanya Iya. nih. Bisanya? Open cam kau, On Ben. cam lah dulu kau Dinda. On cam lah dulu kau. Bisa ya? Ya on cam lah dulu kau. On cam. Bang, aku asar dulu Bang Faruk ya. Tugasnya kau. Oke. Udah? Bisanya? Ya silakan. Apa yang mau kau tanya Dinda? Di Al-Quran tertulis bahwa istri itu batasnya 4, Bang Faruk. Oke ya, batasnya 4, dan itu pun wajib adil. Kalau nggak adil 1. Ya cukup 1. Oke, berarti apakah perintah Tuhan bisa dilanggar, Bang Faruk? Apakah perintah Tuhan bisa dilanggar? Berdasarkan usul hukumnya, perintah Tuhan itu tidak bisa dilanggar. Maka orang-orang yang melanggar perintah Oke, Tuhan, aku lanjut berarti. Perlu. Sebentar dulu. janganlah kau Udah atur setuju, jawaban. berarti nggak boleh dilanggar. Tuh kan? Jangan kau atur jawabanku. Belum Tadi kau selesai nggak menjawabnya begitu. tuh. Kau tadi begitu. Iya, aku belum selesai menjawabnya masalahnya. Aku belum selesai menjawabnya. Oleh karena itu, orang-orang yang melanggar perintah Tuhannya, ya termasuk perbuatan dosa, sebuah kemaksiatan itu di hadapan Tuhannya, karena dia melanggar perintah dari Tuhannya. Gitu. Ganjarannya Oke, dosa. clear. Oke. Tapi kenapa Nabi Muhammad istrinya 9? Nggak jelas suaramu, kenapa? Kenapa Nabi Muhammad istrinya lebih dari 4? Kenapa Nabi Muhammad SAW istrinya lebih dari 4? Oke, karena Nabi Muhammad SAW itu memiliki hukum sendiri perihal tentang istri, tentang jumlah istri. Nggak Ini bisa dalam gitu. surah Al-50. Berarti melanggar hukum. Enggak. Melanggar Ini hukum data dong. Dinda. Tadi udah. Ini data, sama dulu Dinda. tadi- Ini data. Tadi kau udah Saya punya setuju. data loh. Tadi Saya kau punya udah data. setuju. Tadi kau udah setuju. Kalau melanggar itu dosa katamu. Turun saya Faruk kayak gini. Ya ini datanya sesuai Dinda. Sesuai datanya dengan apa yang saya sampaikan. Dengar ya. Kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Saya malas. Nih, bentar ya. Nih, Quran surah Al-Adab ayat 50. Nih, ini kekhususan. Para nabi Standar itu ganda memiliki kau. kekhususan Kau baru sendiri nggak mau. dari antara umatnya. Sabar dulu lah, Arok. Ini kau serius bertanya atau mau ngeyel-ngeyelan ini gitu loh. Sabar dulu lah, ya. Kecuali aku menjawabnya itu dengan comor. Ya, gitu aku loh. nanya. Ya ini aku kan pakai data, kecuali aku pakai comor ini pakai data ya. Wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba saya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan di anugerah Allah untukmu. Dan pula
anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara ibumu, laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bagimu bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahimu. Dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya. Ini unlimited ya, tanpa batas ini. Kalau Nabi sebagai kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW, bukan untuk orang-orang mukmin lainnya. Gitu loh. Apa tadi Surah pernyataanmu di An-Nisa yang kau awal, bacakan Farouk? tadi itu untuk umat, untuk Nabi, surah Al-Adab 50. Sungguh kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempatan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Dinda ya. Jadi batasan istri 4 itu untuk umat. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, jika ada perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi dan Nabi ingin mau menikahinya, maka boleh. Tapi itu kekhususan hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Nggak konsisten kau. Tadi kau dibilang di awal kalau melanggar ketetapan Tuhan dosa. Iya, tapi kan Nabi Muhammad SAW kan punya kekhususan sendiri. Berarti kau nggak nggak konsisten dong. Bukan saya nggak konsisten, tapi kau berupaya untuk menutup mata dari data yang kusampaikan. Aja menutup mata. Nggak itu pula, Bang Farouk. Nah, jadi kan kau tadi berkomitmen di awal. Kalau melanggar dosa, kata kau. Gini Arom ya, kalau kayak gitu gaya diskusimu memuahkan dengarkannya lo. Ya kan, framingan kau tuh nggak tajam. Aku nggak framingnya. Kau di awal gimana tadi? Kenapa jadi? Oke, jadi lantas bagaimana tanggapanmu? Bagaimana tanggapanmu dengan surah Al-Adab 50-nya? Ya kan dia manusia biasa juga nya. Masa dibedain? Nah oke, yang membedakannya siapa? Kan Allah. Yang menggugat perbedaan itu siapa? Pemakan babi. Ya nggak mungkin lah kau lebih hebat daripada Allah yang ayah kau. Jangankan satu arong yang pemakan babi, 1000 arong pemakan babi pun nggak bisa menggugat ketetapan Allah. Mulai. Loh, benar-benar kan dalam surah Al-Adab 50 yang menetapkan Allah, yang menggugatkan kamu nih si pemakan babi. Kan gitu. 1000 pemakan babi darimu 1000 pemakan babi sepertimu saja itu tidak bisa merubah dan membatalkan ketetapan Allah. Jangan kau begitu Bang Farouk. Kau makan babi nggak Arom? Enggak. Hah? Enggak. Ya, oke kita robah ya. Yang menetapkan dalam surah Al-Adab 50 itu Allah. Yang menggugat itu orang kafir. Seluruh orang kafir ini pun tak akan mampu untuk menggugat ketetapan Allah. Silakan pertanyaan kedua. Udah itu aja. Makasih Bang Farouk. Sekarang saya tanya ya tentang pernikahan ya. Pernikahan Yesus boleh? Boleh Arom? Nggak boleh. Tahu Arom. Yesus itu kawin nggak Arom? Nggak ada tertulis. Jangan nambah-nambahin. Saya bertanya, bukan berstatement. Cerdas sedikit lah kau, tapi pendeta. Yesus itu kawin tidak? Saya cuma bertanya. Enggak. Oke, atas kehendak siapa Yesus tidak kawin? Ya karena dia datang bukan untuk itu tujuannya. Saya tidak tanya itu, Arom. Saya tidak tanya untuk apa Yesus datang, bukan itu.
Yang saya tanyakan atas kehendak siapa Yesus tidak kawin? Ya tapi kau tadi nanya, udah ku jawab, kau setuju nggak jawabanku? Masalahnya pertanyaan jawaban kau nggak nyambung. Yang aku tanya ini bukan untuk apa Yesus datang, bukan. Kalau aku bertanya untuk apa Yesus datang, Yesus datang tidak untuk kawin. Nah, itu masuk akal. Ya udah Yang gini, dijawab kau. gini Bang Farouk, Tapi yang gini kutanyakan, ku jawabnya. ketika kau imani Tolong kau Yesus dengar. tidak kawin, atas keinginan siapa Yesus tidak kawin? Oke, ku jawab, kau dengar, telingamu pasang ya. Nggak tertulis dia menikah. Jadi pembelajaran kita ya memang dia nggak menikah berarti. Nah, ketika kau katakan tidak tertulis dia tidak menikah, lantas kau dapat informasi dari mana kalau Yesus tidak menikah? Dari Alkitab. Nah kan standar ganda kok. Gila Pak Arom rupanya. Loh, kenapa? Kau itu nggak pasang telinga, Farouk. Kau nggak mau baca. Kau malah longor begitu. Tadi kau bilang tidak tertulis dalam Bible kalau Yesus itu tidak menikah. Lalu kutanya, Betul. jika tidak tertulis di Bible dia menikah atau tidak menikah, lantas kau tahu dari mana kalau dia tidak menikah? Dari Bible kau bilang, kan gila kau. Gila enggak jawaban kau? Di satu sisi kau katakan di Bible nggak Emang tertulis. tertulis Di rupanya? sisi lain kau bilang dapat literasinya dari Bible. Emang tertulis, kau baca? Hah? Memang kau baca emang? Adanya? Kau baca emang ada? Kalau seperti itu cara jawabmu Arom, kau udah mencret namanya. Aku yang bertanya, aku yang kau suruh menjawab. Gitu. Nggak bisa diskusi kayak gitu. Aku yang bertanya. Ya, ini menjawab. sesuai Ngapain sesuai diskusi? pedomanku. Coba Sesuai fokus Arom pedomanku. ya. Aku Fokus jawab Arom sesuai ya. pedomanku. Arom. Dengar, fokus dulu. Kau dapat informasi dari mana kalau Yesus tidak kawin? Ya nggak tertulis. Nah, Kalau ketika tertulis tidak ya kita iman tertulis, dulu. ketika tidak tertulis, kenapa kau katakan tadi ke aku kalau Yesus tidak kawin?